Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya. Baik. Untuk kali ini pembelajaran biar barokah dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Saya harap dari teman kita untuk memimpin. Silakan dipimpin doa. Persiapan berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita doa dijabai sama Allah. Amin. Anak-anak, untuk pelajaran kali ini sebelum dimulai saya absen dulu kehadiran kalian. Saya absen yang pertama Marsanda, Nabila, Naila, Dinis. Baik, anak-anak silakan dipersiapkan materi pelajarannya dan bukunya disiapkan, bangkunya ditata rapi, kemudian tempat sampahnya kalau ada ditaruh di tempat sampah. Sudah siap? Sudah siap. Baik. Ada yang masih ingat dengan pelajaran kemarin? Masih ingat ya? Siapa? Coba. Ya, silakan. Pembunuhan artinya melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Macam-macam pembunuhan ada 3. Yang pertama pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, dan pembunuhan bersalah. Oke, baik. Ternyata kalian masih memahami pelajaran yang kemarin ya. Fungsinya apa sih pelajaran kemarin itu? Karena pelajaran kemarin masih ada hubungannya dengan apa yang nanti kita pelajari, yaitu terkait dengan kisos. Karena orang yang membunuh ya, dengan macam-macamnya membunuh tadi itu nanti akan dikenali dengan kisos. Untuk pembelajaran kali ini terkait dengan kisos, ada yang sudah pernah membaca? Ada ya? Oke, ada. Baik. Kalau itu saya kasih soal pretest ya, dikerjakan. Kemarin itu kan kita membahas pelajaran terkait pembunuhan ya. Jinayah di sana itu ada pembunuhan, ada penganiayaan. Nah, terkait dengan pembunuhan dan penganiayaan tersebut, nah sekarang ini diungkap terkait dengan hukuman bagi pelaku pembunuhan maupun penganiayaan. Nah, harapannya pembelajaran ini mudah-mudahan siswa nanti diharapkan dapat mengetahui pengertian yang kisos, kemudian memerinci kisos, kemudian tahu landasan hukum kisos, kemudian bisa menganalisis landasan di kisos, kemudian bisa menentukan, memerinci terkait dengan syarat-syarat orang yang di kisos, sehingga kita atau kalian semuanya bisa tepat menentukan contoh-contoh daripada kisos. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui tujuan daripada pembelajaran, maka kita nanti masuk di dalam inti pembelajaran kita. Silakan disaksikan. Jelas ya? Setelah mengamati, coba beri pernyataan atau pertanyaan terkait gambar yang ditampilkan oleh Bapak. Siapa? Ya, silakan. Orang yang mau dipancung, Orang yang mau dipancung ya. sepertinya itu ada di atas Saudi. Sepertinya orang yang di Arab Saudi. Ya. Silakan. Ada yang lain? Ya, silakan Naila. Apakah hukuman membunuh ini bisa diterapkan di Indonesia? Hukuman pembunuhan ini bisa diterapkan di Indonesia. Ya. Ada lagi? Nah, ya. Kenapa kok bisa ada hukum kisos di Islam seperti di Arab Saudi? Bukankah itu sangat kejam? Kenapa di dalam Islam itu ada hukum kisos ya? Bukannya itu termasuk
melanggar HAM gitu ya, sangat kejam. Oke, baik, pertanyaannya bagus ya, dan pernyataannya juga bagus. Untuk membuktikan tanggapan komentar dari kalian atau pertanyaan dari kalian, maka kita saksikan video dan kita telaah, kita analisis. Silakan diamati ya. Kisos menurut bahasa yakni mengikuti jejak. Kisos secara istilah menurut hukum Islam yakni hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan ataupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Syarat yang kedua yaitu pembunuh sudah balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah video yang Bapak tampilkan. Jadi silakan didiskusikan, membuat kelompok, kan? Kemudian analisis, telaah apa-apa yang ada di dalam permasalahan di dalam kisos dan coba dihubungkan dengan keadaan yang ada di lingkungan kalian. Silakan digali, ditelaah, dianalisis. Bila ada pertanyaan, timbulkan pertanyaan dan pernyataan. Dan kalau memang ada kesulitan, silakan ditanyakan. Ya. Kelengkapan membuat analisis dari teman kalian dikasih nilai di bawah, dan nanti Bapak yang melihat nilai yang terbaik nanti akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang materi kisos ini. Pengertian kisos ini menurut bahasa yaitu mengikuti jejak. Sedangkan menurut istilah, kisos ini adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan ataupun penghilangan fungsi anggota badan tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Kemudian ada macam-macam kisos. Macam-macam kisos ini ada dua, yaitu kisos pembunuhan dan kisos anggota badan. Kisos pembunuhan ini merupakan hukuman bagi pembunuh, sedangkan kisos anggota badan merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak, ataupun menghilangkan fungsi anggota badan. Kemudian lanjut hukum kisos. Hukum mengenai kisos ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhna bil-udhni wal sinna bil-sinni wal juruha qisas. Dan syarat-syarat kisos. Hukum kisos ini wajib dilakukan jika sudah memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya atau orang yang benar-benar baik. Jadi, jika seorang mukmin membunuh orang kafir, orang murtad, penzina yang sudah pernah menikah, ataupun seorang pembunuh, maka dalam hal ini hukum kisos tidak diberlakukan. Nah, perlu dipahami, kafir ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kafir harbi dan yang kedua kafir zimmi. Jadi semakin jelas di sini bahwa pada prinsipnya seorang muslim harus menghargai siapapun. Demikian presentasi dari saya.
Jika ada yang bertanya ataupun memberikan pertanyaan lebih, akan dipandu oleh teman saya Novita. Ya baik, terima kasih untuk Fani yang sudah menyampaikan materi tentang kisos. Selanjutnya kita membuka sesi pertanyaan. Silakan yang bertanya. Sekarang kan zaman semakin modern. Bagaimana jika kisos dilaksanakan oleh dokter? Apakah dilakukan sama seperti dulu? Ya baik, apakah ada teman-teman yang bisa menjawab? Silakan. Untuk tadi itu bisa saja dan mungkin saja yang jelas kalau menghilangkan fungsi maka bisa dengan menghilangkan fungsi tapi rasanya sakit itu yang tidak bisa disamakan. Terima kasih untuk Nabila yang sudah menjawab pertanyaan dari. Demikian presentasi dari kami. Apabila kami mempunyai salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 2 yang telah memberikan presentasinya. Kita kasih aplaus sekali lagi. Ternyata sudah mulai terlatih ya kalian berdiskusi. Baik untuk anak-anak, kesimpulannya setelah dipresentasi kami mohon untuk dari teman kelas ini yang bisa menyimpulkan apa yang dipelajari tadi. Siapa? Oh ya, silakan. Kesimpulan mengenai kisos ini, baik kisos pembunuhan maupun kisos alasan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 45. Syarat-syarat kisos yang pertama, orang yang terpelihara darahnya orang yang benar-benar baik. Yang kedua, pembunuh sudah balik dan berakal. Baik anak-anak, tadi setelah dipresentasikan dan juga disimpulkan oleh teman kalian untuk sebagai evaluasi pembelajaran pada hari ini, apa yang kita pelajari, silakan dikerjakan LKPD yang sudah ada yang telah saya bagikan. Baik anak-anak, untuk kali ini ternyata dalam evaluasi yang telah Bapak berikan ternyata nilainya lumayan bagus ya. Ternyata kalian dalam pembelajaran kali ini memang semangat dan antusias sekali di dalam pembelajaran terkait dengan bab kisos ya. Mari kita refleksi terkait dengan pembahasan apa yang kita kerjakan mulai awal hingga akhir ya. Ternyata di dalam kisos itu adalah termasuk bagian daripada hukuman balasan daripada orang yang melakukan tindak kejahatan atau pembunuhan. Nah, balasan yang sama ini adalah bentuk daripada hukum kisos. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini telah selesai. Jangan lupa besok kita akan terkait dengan diat dan kafaro. Silakan dipelajari. Kemudian jangan lupa tetap semangat untuk belajar dimanapun kalian berada. Untuk dengan pembacaan doa akan dipimpin oleh Nabila. Silakan Nabila. Persiapan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, anak-anak terima kasih. Kalau pulang jaga kesehatan, juga hati-hati. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.